Beberapa minggu ke depan akan digelar Piala Dunia di Qatar yang biasanya membuat pasar-pasar saham sepi. Di saat bersamaan menjelang akhir tahun juga ada window dressing yang biasanya akan terjadi. Jadi apa yang akan terjadi pada tahun ini? Saham-saham seperti apa yang bisa diburu para investor? Berikut analis dan tips dari Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Saya percaya sih masih terjadi window dressing sih. Karena selama belasan tahun terakhir ya, bulan Desember itu selalu naik man on man. Nggak pernah nggak naik gitu. Jadi kemungkinan besar sih walaupun kita nggak bisa ngomong 100%, tapi Desember sih saya yakin sih bakal naik ya. Tapi biasanya kan bulan November kan agak mandek atau turun dulu gitu kan. Baru Desember nanti naik gitu ya. Jadi itu sih kemungkinan besar tetap naik. Target IHSG kita untuk akhir tahun ke 7.500 ya. Masih ada upside sih dari sekarang. Yang dominan sih memang masih perbankan sih ya. Perbankan itu kan resultnya kan bagus-bagus banget ya. BRI kemarin baru ngeluarin result, laba 9 month aja udah 39T gitu. Yang udah melebihi full year tahun lalu kayaknya. Jadi memang itu kan semua kan for big banks itu bagus. Cuman memang kita agak tertekan karena kan penurunan harga GoTo khususnya ya. GoTo kan market cap-nya kan besar dan turun, kemudian juga Arto ya. Atau Bank Jago itu juga kan turunnya juga cukup tinggi ya. Jadi yang memang yang penekan dari indeks sendiri terutama sih gara-gara GoTo, Arto sama MTEK ya. Ditambah lagi yang model-model buka dan lain-lain gitu kan yang market cap-nya dianggap cukup besar gitu. Nah, tapi memang dominasi dari kenaikan saham ini kan memang tidak bisa dihindarkan masih dominan oleh four big banks itu kan. Jadi likuiditas sebetulnya sih sudah mulai diambil juga ya oleh pemerintah, dikurangin lah karena GWM kan giro wajib minimum itu kan ditingkatkan ya. Kecuali memang kalau misalnya banknya banyak menyalurkan ke UMKM kan mungkin ada perlakuan yang lain lah gitu ya. Tapi secara umum GWM itu menarik likuiditas di perbankan ya selama beberapa bulan terakhir gitu ya. Beberapa bank-bank yang besar sih memang likuiditas masih bagus ya, apalagi kalau kayak BCA di atas 60% ya, di bawah 70% gitu. Jadi LDR-nya kan masih tinggi banget. LDR-nya rendah, likuiditasnya masih tinggi banget. Kenapa itu seperti jadi? Karena kan bank-bank besar itu kan struktur dari DPK-nya itu kan masih tinggi di kasa ya. Jadi kasanya tinggi, sangat kuat gitu sehingga membuat mereka itu mungkin untuk sementara tidak ada urgent untuk menaikkan suku bunga di time deposit gitu ya. Walaupun trennya naik, mereka itu nggak buru-buru gitu istilahnya gitu kan. Kalau naik ya naiknya ya secara bertahap lah. Tapi mungkin kan kondisi itu kan berbeda dengan bank-bank yang lebih kecil, khususnya yang memiliki kasanya rendah gitu kan, lebih besar di time deposit. Nah itu mungkin mereka akan terpengaruh karena cost of fund mereka kan menjadi tinggi kan. Dengan sendirinya kan mereka bersaingnya kan di time deposit ya, bukan di kasa gitu ya. Memang ada problem di situ karena semakin tinggi suku bunga ya dengan sendirinya suku bunga deposito mereka mungkin menjadi tinggi juga ya. Tapi beberapa bank digital walaupun cost of fund-nya tinggi, mereka memiliki NIM yang tinggi juga ya, karena mereka mungkin lembar kreditnya kan lebih ke consumer ya, dan jangka waktunya pendek-pendek, suku bunganya juga tinggi ya. Jadi kita mesti lihat per segmen ya, bank-banknya bank yang jenis mana dulu gitu. Tapi memang di sisi lain, kenaikan suku bunga yang cukup tinggi dari BI juga yang kemarin 50 bps itu sebetulnya cukup positif juga. Karena selisih dari BI rate dengan Fed rate itu kan menjadi terjaga ya. Tadinya kan mendekat terus kan karena BI-nya ketinggalan terus gitu ya. Jadi pergerakan IDR itu mungkin lebih stabil jadinya kan. Karena kalau terendah orang pasti bisa lari ke USD juga kan, pindah gitu. Apalagi kalau kita dengar kan di Singapura katanya US dollar deposit udah 4% kan. Di kita kan masih 1%. Ya eksportir kan ada kewajiban mesti membawa dananya kembali ke Indonesia kan, hasil ekspornya kan. Tapi kan kena denda misalnya 0,5% ya. Kalau selisihnya 3% kan orang ini kena denda gitu kan. Istilahnya kan kayak gitu kan. Ya kan, jadi itu memang pemerintah mesti berhati-hati juga bagaimana mengelolanya. Kalau dari SUD, resiko dana asing keluar itu kan menjadi rendah sekarang sebenarnya karena kepemilikannya kan sekarang tinggal belasan persen ya. Kalau dulu kan 40% ya. Jadi memang kalau di obligasi turun terus kepemilikan asingnya, tapi di saham sih sampai saat ini year to date masuk 77 triliun lah kira-kira ya. Kalau asing saya lihat selain big banks mungkin Telkom ya itu masih yang paling banyak ya masuk ya. Astra juga saya lihat ada juga ya. Masih ke big cap sih ya kalau net flow asing sih ya.
Tapi sebetulnya kalau yang lokal itu sekarang yang menarik sebetulnya yang middle caps tapi yang melakukan corporate action kalau menurut saya. Jadi sahamnya punya story yang menarik, kemudian corporate action dan manajemennya mungkin cukup bagus juga ya. Atau ada perubahan yang tadinya misalnya jelek sekarang ada cerita yang bagus. Jadi itu pergerakannya mungkin lebih menarik sih kalau untuk investor lokal ya. Karena investor lokal kita sekarang juga kan strukturnya lebih dominan ya dibanding asing ya. Dan mereka kadang-kadang melihat big caps yang performanya bagus, kadang dianggapnya terlalu pelan gitu ya. Kadang nggak fluktuatif lah istilahnya kan. Jadi memang itu mesti dibedakan juga sih. Kalau dulu kan terlalu dominan ya asingnya ya. Jadi pergerakan tuh selalu didominasi oleh asing gitu. Contohnya kayak yang terakhir itu kan Bumi Resources misalnya kan, corporate action, ada investor baru yang dianggap cukup kuat track record-nya gitu kan, itu positif sehingga mereka masuk ke MSCI terakhir kan, biar untuk yang middle-nya lah, bukan yang besar. Kemudian juga ada misalnya film yang rencananya masuk ke OTT gitu ya, dan mereka IP-nya itu kan belum dinilai, belum terbiasa kan orang sini menilai IP kan. Padahal kalau di luar-luar itu kan IP itu kan menjadi nilai yang tidak ada di balance sheet tapi menjadi nilai untuk perusahaannya gitu kan. IP itu intellectual property karena mereka itu kan produksi film kan. Kalau di sini kan orang kan nggak terbiasa kan, kalau di luar negeri kan kayak misalnya MGM dengan James Bond dibeli Amazon itu kan besar sekali gitu nilainya ya. Atau misalnya kita tahu Squid Game di Netflix itu kan, dia produksi cuma $30 juta, mereka dibayar 25. Sekarang kalau kita Google gitu itu udah 900 juta US dollar gitu kan nilai dari si IP-nya itu gitu. Itu yang tidak terbiasa, dan kita mungkin lihat ada corporate action seperti mereka mau masuk free to air dan lain-lain, itu kan menjadi menarik gitu kan. Ada beberapa lah perusahaan yang menengah yang sekarang menjadi menarik ya, karena banyak cerita-cerita seperti itu gitu. Nah, right issue ini tergantung sebenarnya. Right issue kan sebetulnya kan bagus kalau misalnya mereka meningkatkan struktur modalnya jadi lebih kuat kan. Tapi yang sering jadi pertanyaan kan, orang nggak mau terdilusi biasanya kan. Jadi kalau misalnya right issue-nya dianggap menguntungkan untuk perusahaan, orang kan nggak problem lah keluar duit lagi buat menebus right-nya kan. Tapi kalau misalnya mereka tidak terlalu tertarik untuk menambah investasi di saham itu dan ternyata perusahaan right issue, kan mereka tidak mau melaksanakan right-nya gitu kan. Jadi itu juga ada problem juga. Jadi memang kita mesti lihat right issue ini untuk apa, ke satu kan. Kedua, di harga berapa. Kalau harganya lebih rendah dari harga market, kecenderungan pergerakan saham itu mengikuti ke arah harga right-nya gitu kan. Jadi itu memang macam-macam sih. Tapi biasanya kayak BRI misalnya tahun lalu right issue gede-gedean kan, harganya turun dulu pada waktu right, tapi habis itu kan naik gitu kan. Karena orang percaya dengan growth-nya ke depannya seperti apa ya. Jadi memang mesti dibedakan sih right issue untuk berapa ke satu kan. Nah tergantung dari tujuannya apa kan, dan harganya sebetulnya, dan jumlah saham yang akan diterbitkannya berapa. Karena kadang-kadang kan orang kan sensitif juga kan untuk dilusi khususnya ya. Jangan terlalu jauh, kemudian juga saham barunya jangan terlalu banyak. Kalau misalnya katakanlah 1 miliar saham, kalau nerbitinnya misalnya 2 miliar saham kan orang kan terdilusinya banyak banget kan, 2 kali lipat gitu. Tapi kalau misalnya 1 miliar terbitin cuma 200 juta kan cuma 20% kan penambahannya, orang kan nggak terlalu sensitif lah, terdilusinya juga rendah gitu. Apalagi kalau memang banknya bagus dan kedepannya misalnya pertumbuhannya cepat gitu ya. Jadi memang mesti hitung-hitungan lah, termasuk dari manajemen dari emitennya sendiri ya. Nah, komoditi sebetulnya yang masih positif sebetulnya kan batu bara ya, karena adanya masih musim dingin dan lain-lain. Tapi kan di satu sisi kan harganya ini kan udah all time high ya. All time high, jadi kecenderungannya kan harusnya secara teoritis tahun depan itu kan mestinya turun ya. Walaupun mungkin turunnya nggak bisa balik seperti waktu COVID misalnya kan, harga-harga komoditas yang lain sih kecenderungannya kan sudah balik ke harga awal tahun ya. Jadi mungkin yang tadinya terlalu optimis ya dengan kenaikan ini, nah itu mungkin juga jadi ceritanya lebih long term ya. Jadi secara short term sih harganya mungkin nggak kemana-mana gitu ya. Karena sebetulnya kan kalau misalnya Fed-nya agresif ya, secara teoritis kan mestinya harga komoditas kan turun kan. Tapi kan ini tidak terjadi karena adanya perang Ukraina gitu ya. Jadi kita blessing in disguise juga sih. Karena Indonesia itu sekarang performanya untuk pasar modalnya ya, itu terbaik di Asia. Di dunia itu mungkin kita nomor 4, hanya di bawah Turki, Argentina, dan Chili gitu. Ya kecenderungannya kan nggak mungkin lah tinggi terus kan. Jadi kita mesti antisipasi juga gitu.
biasa rada sepi itu, marketnya lebih sepi kan, karena mungkin banyak yang taruhan nih, saya nggak tahu juga deh, karena banyak yang nonton ngantuk gitu kali. Tapi yang sekarang kan Piala Dunianya kan di Qatar ya, jadi jamnya lebih lebih enak sih sebetulnya. Ya kan nggak sampai nyubuh-nyubuh kayaknya kali ini ya. Lebih ramai mudah-mudahan sih ya. Iya. Terbagi lah, tapi mungkin bisa sambil jalan kali kalau sekarang. Mungkin dominasi dari investornya kali banyak yang suka bola juga ya. Jadi pecah kali. Tapi ada event apapun, saya data 15 tahun terakhir mungkin saya lihat data ya. Yang sebelumnya mungkin juga positif juga ya, cuman saya nggak hafal gitu. Itu Desember selalu naik man-on-man. Jadi ada apapun yang terjadi, pas krisis pun juga pas Desembernya selalu naik gitu. Jadi mungkin secara probability kemungkinannya sangat besar untuk naik. Proyeksi pertumbuhan EPS sih kita mungkin agak konservatif ya, sekitar 10-11% lah untuk tahun depan ya. Ya, jadi karena negara-negara Eropa khususnya itu kan kemungkinan resesi tetap ya, resikonya kan tinggi kan. Amerika juga sama gitu, tapi kalau di Asia mungkin lebih mendingan lah. Tapi kalau misalnya di sana ada resesi, mungkin secara tidak langsung mungkin juga ada perlambatan juga di negara-negara lain kan. Jadi mungkin kita lebih konservatif lah tahun depan, sementara sih ya, growth-nya sekitar 10-11% lah. Jadi indeks mungkin sekitar 8.300 sih target kita untuk akhir tahun depan.